Oke, shalom pagi semuanya. Kita Salam. terima kasih pagi ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama. Kita boleh kembali nikmati hadirat Tuhan. Kita boleh nikmati lawatan Tuhan, nikmati kekuatan yang datang daripada Tuhan, yang terus dilimpahkan dalam hidup kita setiap hari, setiap pagi dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau sepanjang malam dalam tidur kami, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami. Bahkan Engkau lingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang Engkau baharui dari hari ke hari. Sehingga dengan tubuh yang sehat, kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena kami memiliki Allah yang seperti-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang selalu menyertai bagi kami. Karena Engkau Immanuel bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau berkata bagi hari ini Ebenezer, Tuhan. Sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena Engkau, Tuhan. Sebab itu biarlah hidup kami hanya bagi-Mu. Hidup kami memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bersekutu satu dengan yang lain. Dan kami bersekutu di dalam Engkau. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Kami bersyukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban
sangat baik Tuhan. Kau selalu baik. Kami bawa korban syukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dalam segala keadaan kami mau tetap berkata, Yesus Engkau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Sebab pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, sebab kami percaya janji firman-Mu yang amin. Kau yang menopang hidup kami, sehingga kami tetap kuat sampai hari ini. Kau yang menjaga kami, sehingga kami tetap aman sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Sebab itu biarlah hidup kami berpadangan dengan firman-Mu. Hidup kami ditentukan oleh kuasa-Mu. Kau yang berperang ganti kami, yang bertindak di pertolongan. Kami bersyukur. Dan kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ano beda? Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena
Tuhan oleh kuasa-Mu. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Ini yang kami percayai, bahwa bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Bahkan kami juga percaya firman-Mu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau mendapati setiap kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Dengan bukti kami hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau menggenapi janji-janji firman-Mu. Dan itulah bukti kalau kami percaya akan Engkau, Tuhan. Yaitu kami hidup bertekun di dalam firman-Mu. Firman-Mu itu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Sebab itu, biarlah kami terus di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Karena kalau kami masih boleh kuat sampai hari ini, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi Engkau yang setia menopang bagi kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh aman, itu karena Engkau Tuhan yang berjaga-jaga atas hidup kami. Engkau yang membela kami. Engkau yang berperang ganti kami. Dan Kau berikan kemenangan bagi kami di dalam setiap situasi yang Kau izinkan kami alami. Karena sesungguhnya Kau menetapkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, Tuhan. Sebab itu biarlah kami menang di dalam seluruh aspek hidup kami. Menang terhadap godaan iblis. Menang atas setiap pergumulan, persoalan, permasalahan yang kami alami. Dan sekali lagi kami percaya itu karena Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu kami mau terus ada bersama dengan Engkau, Tuhan. Seumur hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu satu dengan yang lain di dalam Engkau. Dan Engkau hadir di antara kami, dimanapun kami berada hari ini. Lawat kami dengan kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami membuka hati kami, melembutkan hati kami. Kami merendahkan hati kami.
supaya kami semakin taat kepada firman-Mu, sehingga hidup kami semakin mengalami kuasa-Mu secara nyata, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu yang secara nyata dapat dilihat oleh semua orang yang melihat hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suaranya kurang keras. Shalom semua. Silakan. Shalom. Jelas. Pagi hari ini kita mau masuk dalam renungan pagi hari ini kita di Matius 6 ayat 24. Saya bacakan ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau kita tuh tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi dalam pagi hari ini yaitu di mana kita melayani atau menjadi hamba atau memberikan hati serta memberikan waktu kepada salah satu tuan yang mau kita pilih. Cenderung kita akan memilih tuan yaitu yang di sini dikatakan mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Mammon di sini menceritakan tentang uang, harta, atau hobi bisa juga. Tapi cenderung pagi ini yaitu menceritakan tentang uang. Bagaimana kalau kita ngabdi kepada Mammon, maka kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Contohnya begini loh, dalam hal kekhawatiran. Mungkin besok kita akan membahas tentang kekhawatiran. Saya mau nyinggung sedikit. Kalau kita khawatir akan makan, minum, kehidupan kita, otomatis kita akan bekerja dan mencari uang. Dan di mana kita bekerja terus mencari uang, maka waktu kita tuh hanya untuk pekerjaan. Memang tidak salah kalau kita bekerja untuk hidup. Kan diajarin sama Pak Heri kemarin kan. Tapi juga kita harus memberikan waktu kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita bekerja terus dan juga uang kita sudah bertambah banyak, maka kita akan membuka usaha lain lagi. Jadi kita pun tidak akan sempat memberikan waktu kita tuh kepada Tuhan, memberikan hati kita tuh untuk melayani Tuhan. Karena kita terus memikirkan uang, harta. Dan juga kalau harta semakin banyak, kita juga kadang khawatir, nanti hartaku ini bisa kurang nggak ya? Nah, jadi kan kita kan hidup rasa khawatir. Dan juga di mana saya kemarin mendapat satu ayat firman Tuhan penjamuan kudus, yaitu di Mazmur 62 ayat 11b. Kalau di Alkitab handphone ini di ayat 10b. Saya bacakan ya. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jadi cenderung kalau kita sudah bertambah hartanya, kita tuh tambah lama tambah dekat, melengket hati kita sama harta kita. Sedangkan kita tahu di dalam dunia ini ada dua harta, yaitu harta dunia yang tidak kekal dan harta surgawi yaitu kekal. Jadi kadang-kadang gini, kita tuh memberikan waktu kita kepada keluarga, tapi karena kita punya harta, kita bisa memberikan mereka kemewahan. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan di dalam keluarga itu waktu kebersamaan. Nah, tapi karena kita memiliki harta, karena hati kita sudah melekat sama harta, jadi kemewahan yang kita beri. Seperti untuk Tuhan juga bisa kita bilang, karena kita sudah punya harta, segala-galanya uang, kita bilang, saya sudah memberikan persembahan, perpuluhan, itu baik, benar. Tapi
hati kita, memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan, apakah sudah ada gitu loh. Bukan semuanya dikaitkan dengan uang, sehingga kita tuh hanya memikirkan segala sesuatu hanya dengan uang. Jadi pagi hari ini kan Tuhan Yesus mengatakan kalau kita tidak bisa memilih yang mana, maksudnya hanya satu pengabdian yang kita pilih, kita tidak bisa. Kemarin saya pernah bercerita sama istri saya atau sama Pak Hilda, saya cerita, bagaimana kalau setengah-setengah, setengah ke Mamon, setengah ke Allah, kan semuanya bisa ikut melayani. Ternyata memang awalnya sih kalau kita cuma suam-suam kuku setengah-setengah bisa, asal-asalan gitu loh, tidak memberi hati yang full untuk contohnya untuk melayani Tuhan dan juga bisa memberi hati yang full dalam pekerjaan itu namanya kita suam-suam kuku setengah-setengah. Ternyata nggak ada hasilnya gitu loh. Dan pagi hari ini Tuhan mau kita tetap mengabdi kepada Tuhan supaya kita bisa memiliki harta kerajaan surgawi yang kekal. Karena harta kerajaan harta kekayaan dunia ini bersifat sementara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang bisa nambahkan. Aku tambahin ya. Boleh, silakan, Mi. Saya tambahkan sedikit ya. Kedengaran suara. Saya kasih sedikit ilustrasi. Pernah nggak bapak-bapak atau ibu-ibu, misalnya di jalan yang becek, ya, terus bapak-bapak, ibu-ibu tuh saking sayang sama sepatu, mungkin harganya mahal, sepatu kesukaan atau andalan. Pernah ada ibu-ibu melakukan di jalan becek sepatunya dibuka? Boleh dibuka mute-nya, boleh dijawab. Ada yang pernah melakukan? Belum pernah sih. Oh, belum pernah ya. Nah, Menghindari paling. Oke. Tetapi ada orang yang mungkin ya sangat terlalu sayang gitu ya sama sepatunya, sandalnya. Ada yang bisa melakukan karena becek, aduh sayang deh nanti sepatu aku kotor gitu ya, dibuka gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi ini, sebenarnya sepatu itu untuk apa? Ya kan? Untuk melindungi kaki kita ya, supaya kaki kita tidak kotor ya. Nah, tetapi tidak jarang orang itu lebih mementingkan suatu benda ya daripada fungsi apa maknanya. Nah, di sini ada satu kata ininya lah ya, kata-kata untuk mengingatkan kita. Harta adalah Tuhanku atau Tuhan adalah hartaku. Ya, hati-hati. Jangan sampai terbalik. Seperti tadi sepatu itu. Sepatu itu untuk melindungi kita atau kita melindungi sepatu itu. Saking kita sayang sepatu itu kita ini. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Nah, jadi sebenarnya semua orang itu punya harta di hatinya. Semua orang punya. Ya. Kenapa saya bilang di hati kita? Karena dari hati kita kadang-kadang ada ambisi, ada sesuatu yang mau kita capai, sesuatu yang kita andalkan, ya. Sehingga kita tuh mencari sesuatu yang sangat kita andalkan dalam hidup kita. Seperti kata suami saya tadi, di dalam dunia ini ada dua jenis harta, yaitu harta duniawi dan harta surgawi, harta yang kekal, ya. Nah, cenderung kita ini manusia, kita tuh lebih mencari sesuatu yang menjadi penghargaan buat kita, ya. Mencari uang tidak salah, ya. Semua orang memerlukan harta yang sementara itu, gitu loh, ya. Nah, tetapi kalau harta yang sementara yang duniawi ini merintangi kita, kita untuk mencari harta yang kekal, ya. Karena kenapa? Kalau kita terpaut dengan uang, terpaut dengan harta duniawi, itu akan membuat kita menjadi buta, ya. Terkadang manusia itu bisa semua dijadikan pakai uang gitu loh. Misalnya gini, seperti kata suami saya tadi, mungkin waktu untuk keluarga sudah ditukar sama uang, ya. Tuhannya juga ditukar sama uang, ya. Kenapa? Saya sudah kasih persembahan kok, kata suami saya tadi gitu ya, kira-kira ya.
Jadi kita merasa udah cukup lah, udah kasih Tuhan duit kok. Saya sudah cari susah-susah, saya udah kasih Tuhan. Ya, saya sudah bahagiain keluarga saya kok. Saya kasih kemewahan, saya kasih uang, mau berapa uang ada, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah itu yang kita mau? Tapi itu bukan makna yang sesungguhnya ya. Yang kita mau itu kita tuh benar-benar mencarikan Tuhan, mencari Tuhan, menjadikan Tuhan itu harta kita, bukan terbalik. Ya, harta itu adalah Tuhan. Nah, jadi saya cuma mau menambahkan itu saja, bahwa kita jangan sampai terbalik akan maknanya. Ya, mencari uang itu, bekerja itu sangat baik. Ya, Tuhan pun suka sama orang yang rajin, seperti firman Tuhan. Malah Tuhan bilang kalau orang malas tuh nggak usah dikasih makan. Ya, jadi hari ini bukan mengajarkan kita tuh untuk malas bekerja, tetapi jangan membuat hati kita itu menjadikan harta itu Tuhan, tetapi jadikan Tuhan itu harta kita. Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita. Ya, saya percaya kalau orang yang sudah hatinya terpaut sama Tuhan, dia tidak akan bisa berbagi kepada yang lain gitu ya. Seperti kata suami saya, nggak bisa selingkuh, nggak bisa mendua hati gitu ya. Saya yakin itu. Tapi kalau kita mencintai uang, nggak mungkin kita bisa mencintai Tuhan. Nggak bisa hati kita dibagi dua. Misalnya kayak waktu itu siapa yang ngomong ya, Pak Heri kayaknya ya. Mau nggak istri-istri bapaknya mendua hati gitu-gitu kira-kira ya. Mau nggak suaminya mendua hati maksudnya. Jadi kalau buat manusia kan mencintai uang dan mencintai Tuhan dibagi dua. Kata suami saya tadi setengah-setengah. Mau nggak ibu-ibu atau bapak-bapak istrinya menduakan hati atau suaminya menduakan hati. Nah Tuhan kita juga nggak mau. Ya kira-kira itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang bisa bantu yang lain? Ada pencerahan yang lain? Kak Simon, silakan. Boleh ya. Oh, boleh Ibu, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Jangan menduakan Tuhan. Itu begini, kalau saya ingat ya, anak itu juga bisa jadi mamon. Mungkin ada orang yang anaknya cuma satu ya, saking sayangnya sama anak. Atau suami atau istrinya itu juga bisa jadi mamon. Karena begitu mencintai anaknya, begitu mencintai keluarganya, sampai Tuhan itu nomor 2. Terus juga ada begini, ini benar mamon. Orang ya sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau sakit, kalau apa, dia masih pergi ke dukun-dukun gitu. Jadi kalau yang seperti itu menurut saya itu juga mamon. Apalagi begini, tradisi itu juga bisa jadi mamon. Saya latar belakangnya Jawa ya, Jawa saya. Kalau suami saya orang Batak, tapi Bataknya udah kejawen. Maaf ya Pak Nainggolan. Jadi tradisi di dalam adat itu juga bisa jadi mamon. Karena apa? Enggak sah gitu loh. Kawin pun sudah diberkati Tuhan. Kalau belum kawin adat itu belum sah gitu. Jadi bagaimana tuh? Itu mamon kalau menurut saya. Itu saja. Terima kasih. Oke, kalau dari saya, karena ini saya anggap itu ya, kita tuh menduakan Tuhan ya. Tuhan itu artinya dalam yang saya dapat hikmat itu, kita jangan menduakan Tuhan. Seperti tradisi kami di Bangka itu dulu ya. Hidup ini penuh dengan orang mengikuti berhala-berhala. Jadi ketika saya sakit, ya kecil-kecil saya itu selalu jam 6 sore itu harus nangis gitu. Karena apa? Karena papa saya itu orang yang tukang panggil roh-roh jahat itu, ya kan, di kelenteng-kelenteng untuk orang kerasukan kan. Jadi
itu kan kami alami apa? Ketika saya kecil itu saya belum tahu, tapi mama saya bilang, ya itulah karena kita menduakan Tuhan, kita mau Tuhan atau kita mau setan, ya kan? Jadi gangguannya itu apa? Rebutan gitu loh. Jadi setelah mama saya ambil keputusan untuk apa ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka itu saya tuh nggak nangis lagi dari jam 5 sampai jam 6 itu. Jadi saya rasa kita nggak boleh menduakan. Kalau kita mau Tuhan ya Tuhan. Kalau kita mau hantu ya hantu gitu loh. Ya. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jadi saya alami seperti itu, maka saya menyarankan kepada kita semua, kita jangan main-main sama Tuhan. Jadi kalau mau Tuhan ya Tuhan benar-benar. Kalau mau hantu, hantu sekalian, jangan suam-suam kuku gitu loh. Ya kita dimuntahkan nanti. Jadi saya itu yang saya dapat dari hal dua Tuhan ini. Yang lain kan sudah dapat semua tentang harta dan sebagainya. Kalau dari saya itu, jadi harus sungguh-sungguh kalau datang kepada Tuhan ya, Tuhan itulah nomor satu. Segalanya Tuhan di atas segala-galanya, baru keluarga, anak, dan semua bisnis kita. Demikian dari saya. Pak, aku sambung dikit, Pak. Tapi cenderung pada saat sekarang ini, Pak, ada orang sering ngomong loh, Pak. Aku mau kumpulkan harta sebanyak-banyak dulu, baru nanti aku mau melayani Tuhan. Itu bagaimana ya, Pak ya? Ya, menurut saya itu dia belum mengenal kebenaran dan dia belum mengalami Tuhan. Harta banyak sekarang, coba saya mau tanya, pandemi ini kan mengajar kita, lu banyak harta, lu mau kemana? Ya kan? Nggak bisa. Kalau dulu iyalah, bisa keliling Eropa, ya kan, ke Asia, kemana-mana. Sekarang nih, apa yang mau keliling? Jadi kita rasanya Tuhan izinkan pandemi ini ada, ya kan, karena untuk introspeksi, ya. Jadi saya rasa itu menurut dia nggak salah. Karena orang dunia ada begitu gini ya. Kumpullah sebanyak-banyak harta, nanti kasih anak, cucu, dan semuanya kan. Saya pernah kesaksian bahwa 2,4 triliun satu orang pengusaha konglo di Jambi ini, kalau dihitung nggak habis lagi. Tapi kenapa? Kalau Tuhan nggak izinkan habis juga. Jadi yang paling penting itu tujuan kita ke Tuhan, ya kan? Nah, besok saya akan sharing. Itu kan masalah hidup itu kan kalau orang pikir banyak duit itu tenang, belum tentu menurut saya ya. Tapi yang penting kalau kita hidup dekat sama Tuhan dan Tuhan ada bersama kita, itu pasti kita aman dan tentram. Jadi itu tidak salah yang dia mau cari duit ya. Tapi menurut saya dia belum mengalami Tuhan. Seperti istri Anda ngomong, kalau sudah ada mengalami Tuhan, ya beda hidup kita kan. Itu dari saya. Oke. Ada yang lain yang mau nambahin sebelum Pak Heri? Sedikit ya. Oke, silakan Lydia. Kesaksian saya juga kemarin. Memang hari ini kayaknya kita membahas tentang uang. Di dunia kalau tidak ada uang, kita juga nggak bisa mengerjakan sesuatu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi benar, kita lebih harus mengandalkan Tuhan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena bulan kemarin saya mendapatkan komisi yang sangat besar. Wah, makan-makan dong. Tetapi dalam kondisi di bulan ini ternyata ada sesuatu yang terjadi dengan saudara saya yang di kampung. Agak besarin suaranya boleh nggak, Cek Lydia? Oh ya, oke. Bisa? Udah besar? Oke. Tip. Agak deketin, Cek, agak deketin. Lydia. Ternyatanya terjadi sesuatu dengan saudara saya yang di kampung. Itu adalah suatu hal yang tidak kita inginkan, tapi Tuhan mengizinkan terjadi ya. Itu adalah narkoba ya, sabu-sabu. Jadi otomatis dengan kondisi begitu pasti membutuhkan uang yang sangat banyak. Saya juga kaget dan saya shock juga, kok bisa selama 51 tahun abang saya nggak pernah melakukan yang tidak baik. Tapi itu memang terjadi. Jadi mama saya
sangat khawatir dan telepon terus. Biasanya setiap tahun saya akan pulang ke kampung. Ternyata kasus ini membuat saya juga shock dan gimana caranya untuk bisa menyelesaikan. Nggak bisa, karena ini kasus yang tidak bisa kita menyelesaikan juga dengan uang ya. Tapi ternyata ada pengurusnya yang mengurus. Dia meminta uang sebesar 300 juta. Dari mana saya mendapatkan uang sebesar itu? Mengumpulkan dana aja mana mungkin, sedang komisi saya nggak sebesar yang segitu 300 juta ya. Jadi mau nggak mau kami kumpul dan membahas gimana caranya. Tapi Tuhan memang baik. Tuhan memberikan jalan. Walaupun kita harus mengeluarkan uang, tapi tidak sebanyak 300 juta. Jadi akhirnya saya mau mengeluarkan uang itu sakit sekali. Benar, susah. Payah-payah dalam kondisi begitu, saya mengeluarkan uang segitu, benar-benar saya bilang sama Tuhan, sakit sekali. Tapi Tuhan memberikan saya kekuatan dan dengan adanya pengurus itu, uang itu sekitar yang saya keluar 30 juta. Saya serahkan dan dengan saya tidak mengingat lagi uang itu gimana. Pokoknya karena mama saya tuh nangis ya, orang tua. Jadi mau nggak mau saya bilang sama saudara saya, ya kita mengumpulkanlah uang itu gimana pun ya, meringankan, kata pengurus itu ya. Dan puji Tuhan, ternyata uang yang saya keluar itu benar-benar di tanggal 9 ini Tuhan mengembalikannya semuanya. Dengan singkat cerita, inilah Tuhan tahu segala sesuatu yang kita butuh. Intinya kita mengandalkan Tuhan, jangan mengingat-ingat uang yang sudah kita dapat. Namanya manusia ya pasti sakit ya. Tuhan memberikannya balik lagi uang itu. Itulah kesaksian saya dengan Tuhan tidak tutup mata, itu loh. Intinya kita setia sama Tuhan. Itu aja yang kesaksian saya ya untuk pagi ini. Saya tetap mengucap syukur. Karena yang saya ngalamin bukan cuma ini, sebelumnya memang saya tidak kaya dan tidak mempunyai harta yang banyak. Tapi di saat-saat kita membutuhkan, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu turun tangan dan memberkati kita. Walaupun dengan kondisi apapun, ini butuh proses benar. Kehidupan kita tanpa proses, kita nggak bisa juga. Dengan proses itulah iman kita lebih kuat dan kita lebih percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu aja. Ya, mungkin saya juga mau tambahin sedikit juga bahwa Tuhan itu menyamakan dia dengan mamon atau uang. Memang kita nggak usah munafik juga bahwa hidup ini perlu uang ya. Iya. Ada yang nggak perlu uang di sini? Semua perlu ya. Tapi ada satu pernyataan begini, uang bukan segalanya. Setuju ya? Tapi segalanya tidak bisa berjalan tanpa uang. Ya, semua butuh uang. Saya percaya itu. Cuman ada satu pegangan kali ya. Uang itu adalah hamba yang baik. Jadi kalau kita jadikan uang itu hamba kita, itu sangat baik ya. Sangat baik. Kita bisa melakukan apapun, ya kan? Untuk memberkati orang tentunya. Apalagi ini sebentar membangun gereja nih di Kirana. Bisa kita investasi nanti di sana buat kerajaan Allah. Kemarin juga saya sudah mengirim orang kita suku anak dalam pergi survei di mana
ada sekitar 120 kakak suku anak dalam primitif yang mau kita jangkau. Ya, saya ada kirim video ke Pak Simon tadi sama Hengki, bagaimana mereka ada penggantian Temenggung karena Temenggung lama udah meninggal. Mereka butuh 14 set baju untuk penobatan pengukuhan Temenggung baru. Nah, harganya itu per setnya 160.000 per set dan mereka butuh 14. Jadi total 2.240.000. Kita kirim ke sana. Mereka mengucapkan terima kasih dengan bahasa yang memang agak sulit kita dengar, tapi kita tahulah bahwa itu mereka welcome, ya, welcome. Nah, bukankah ini bisa menjadi satu jembatan ya, penghubung kita dengan mereka? Karena memang mereka masih primitif. Harapan kita, saya sih bisa membangun balai pertemuan adat di sana. Saya lagi nego kalau bisa memang balai itu digunakan untuk kita nanti minggu bisa pakai untuk ibadah. Itu aja sebenarnya. Jadi hari-hari biasa mereka boleh pakai untuk pertemuan adat. Nah, maka di dalam bahasa dari video itu mereka membahasakan bahwa mereka akan berumbuk untuk memutuskan apakah jika kita bangun balai itu, mereka siap enggak untuk jadi sebuah tempat ibadah. Harapan kita mereka ini menerima tawaran kita. Tawaran kita terima. Karena sekali lagi kita sudah ada satu Temenggung yang percaya itu sudah ada beberapa kakak yang ibadah. Nah, bukankah kalau kita mengirim uang ke sana dengan ada satu tujuan kemuliaan Allah, tujuan kerajaan Allah, itu akan jauh lebih baik. Ya, di mana-mana semua butuh uang untuk membangun gereja, membangun persekutuan, ya pergi ke sana sini. Saya kemarin baru dari Muara Skalo, baru ke Tebo, itu butuh uang, Mbak. Nggak mungkin isi bensin itu solar itu campur dorong, nggak bisa. Solar tuh harus pakai uang belinya. Ya, tapi kalau kita pakai untuk kemuliaan Allah, kerajaan Allah, pasti luar biasa. Nah, itu adalah hamba yang baik. Uang itu menjugakan juga tuan yang jahat. Ya. Tuan yang jahat itu dia bisa menyusahkan semua orang kalau dia menjadi tuan. Ya, segala sesuatu tuh kita akan diperbudak oleh uang itu. Dengan berbagai hal lah ya, kejahatan dan semuanya. Nah, prioritas kita adalah prioritas mencari Tuhan. Nah, uang itu tetap, tapi dia harus menjadi hamba. Mungkin itu saja tips dari saya. Ya, semua butuh hamba Tuhan ya butuh uang ya Pak Heri. Apa tidak butuh uang? Tapi sekali lagi, saya juga mempunyai satu statement menjadi seorang hamba Tuhan itu saya mengabdi. Saya mengabdi bukan bekerja atau kalau kita sebut full time sekarang harusnya full hat ya. Full hat dan full time. Kalau full time aja nggak cukup karena kalau full time itu konotasinya bekerja ya. Saya tidak mau menyamakan saya tuh full time saya bekerja. Tapi saya mengabdi kepada Tuhan. Nah, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Silakan, yang lain ada Pak Heri. Ada yang lain lagi? Suara saya bisa didengar Bapak Ibu ya? Dengar Pak. Oke, jadi seperti yang Pak Santo bilang, kata kunci dari ayat ini adalah mengingatkan kita. Ini bicara soal hati, dan hati itu kan satu perikop ini bicara tentang mengumpulkan harta, terus dikaitkan dengan mata, dan dikunci dengan pernyataan Yesus, kita ini tidak bisa mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Jadi kata kuncinya ini adalah mengabdi. Ya memang di dalam dunia ini ada banyak istilah-istilah yang seperti Pak Santo tadi juga katakan, uang bukan segala-galanya, tapi untuk segala-galanya perlu uang. Uang bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi kalau nggak ada uang bisa menimbulkan banyak masalah.
Ada begitu banyak uang yang berkaitan dengan uang. Bahkan kalau dikaitkan dengan mata, satu-satunya organ tubuh kita yang bisa dikaitkan dengan uang, yang jadi idiom atau bahasa umum, ya mata. Mata duitan, nggak ada hidung duitan, kuping duitan, otak duitan, jantung duitan, nggak ada. Itu mata duitan. Kenapa? Antara mata dan hati pikiran itu terkoneksi. Kalau Bapak Ibu baca di grup doa kemarin, Pak Ramli juga berikan renungan yang didapat berkaitan dengan kemarin dan tentu berkaitan dengan hari ini. Itu bicara tentang sudut pandang. Jadi bicara mengabdi itu bicara tentang sudut pandang kita terhadap Tuhan dan uang. Uangnya nggak salah Bapak Ibu. Nah kalau bicara mamon itu secara khusus itu memang bicara tentang uang, kekayaan. Kalau bicara tadi yang lain itu berhala. Kalau berhala itu secara umum. Segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan itu berhala. Nah karena konteks ayat ini dan bahkan besok kita akan juga berkaitan tentang kebutuhan hidup hari-hari, itu berkaitan dengan mamon. Nah, apa yang seperti Pak Santo tadi bilang, katakan, dan Yesus juga ajar, kita boleh kok ikat persahabatan dengan dunia, dengan orang-orang itu, dengan mamon, dengan uang. Dan itu nggak salah. Nah, tapi yang menjadi salah adalah kalau hati kita mengabdi kepada mamon. Karena seperti Pak Santo tadi katakan, sebenarnya mamon, uang itu hamba yang baik. Ketika uang itu ada di bawah kendali kita bisa alokasikan keuangan kita untuk mentaati firman Tuhan. Ingat Amsal yang saya katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita bisa menyalurkan berkat yang Tuhan beri. Ingat prinsip juga, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan. Nah, dan sekali lagi saya katakan, keputusan itu ada di tangan kita. Berapa banyak uang yang ada di tangan kita itu kita yang kendalikan. Kita yang harus mengendalikan, bukan uang yang mengendalikan hidup kita. Sama cinta akan uang. Nah, itu kan berarti kita mengabdi kepada uang, dan firman Tuhan katakan itu akar segala kejahatan. Karena realitanya kalau orang mengabdi kepada uang itu biasanya meninggalkan Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau engkau mengabdi kepada Tuhan, Tuhan bisa kirim uang untuk kita. Dan itu yang kami alami sampai hari ini. Makanya Pak Ishak juga sering katakan berkali-kali, ya mungkin seperti C. Lydia tadi kesaksian. Khususnya pria. Pria itu kalau nggak punya uang, pegangan Tuhan sungguh-sungguh. Giliran sudah banyak uang, semua mau dipegang. Nah, jadi memang kita harus hati-hati dengan uang. Bukan dengan uangnya, tapi dengan hati kita sendiri. Bagaimana sikap hati kita, sudut pandang kita, dimulai dari sudut pandang seperti Pak Ramli bilang. Apakah Tuhan itu segala-galanya bagi kita, atau uang segala-galanya bagi kita? Cinta akan uang yang saya katakan bukan saja orang yang cinta akan Tuhan itu, cinta akan uang itu akan gila-gilaan ngejar uang, bukan. Tapi orang yang cinta akan uang itu dia akan stres kalau nggak punya uang. Seakan-akan dia nggak punya Tuhan. Karena memang hidupnya hanya bergantung kepada uang. Nah, jadi pagi hari ini yuk, sepanjang hari ini bahkan seumur hidup kita, coba kita koreksi hidup kita, introspeksi hidup kita bongkar hidup kita. Seperti yang bahasa yang sering saya katakan, rasa tenang kita itu ada di mana Bapak Ibu? Rasa tenang kita itu karena kita percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, atau rasa tenang kita itu karena kita masih punya uang? Itu salah satu indikator yang paling sederhana. Nah, jadi hari ini Tuhan mengingatkan nggak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Karena kalau kita mengabdi kepada dua tuan, maka nggak mungkin kata firman Tuhan. Karena pasti kita akan benci yang satu dan cinta yang satu. Kita akan tunduk kepada yang satu dan nggak tunduk kepada yang lain. Jadi nggak bakalan mungkin bisa. Jadi firman Tuhan hari ini serius karena memang satu-satunya yang bisa jadi pesaing Tuhan itu uang dalam dunia ini. Nggak ada yang lain. Hanya uang yang bisa jadi saingan Tuhan. Tapi sekali lagi bukan salah uangnya. Itu bicara tentang sikap hati kita. Nah makanya firman Tuhan katakan, yuk mulailah jaga dari matamu.
sudut pandangmu tentang uang itu harus beres dulu hari ini. Karena itu tadi yang saya katakan, ada banyak istilah yang diciptakan oleh orang-orang kreatif. Tapi kalau kita nggak memahami secara dalam istilah itu, kita bisa terjebak cinta akan uang. Itu menjadi sebuah benteng dan alasan bagi kita menutupi diri kita supaya seakan-akan kita nggak cinta uang, padahal kita cinta uang. Makanya muncullah istilah-istilah seperti itu. Kalau uang bukan segala-galanya, Pak, tapi kalau nggak ada uang, nah, ingat kata tapi, Bapak Ibu ya. Segala sesuatu hukum bahasa Indonesia itu yang di depan kata tapi itu nggak berlaku. Yang di belakang kata tapi itu yang berlaku. Jadi hati-hati dengan istilah-istilah dunia. Makanya lebih baik kita lebih suka pakai istilah Alkitab, Pak, saya pribadi. Kan sederhana, uang memang bukan segala-galanya sih, Pak. Tapi kalau nggak ada uang, nah artinya itu kalau nggak ada uang itu yang penting. Nah itu hukum bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nah makanya hari ini yuk kita renungkan sepanjang hari ini, hidup kita ini seperti apa sih. Tapi kalimat yang saya katakan tadi gini loh, yuk kita mengabdi kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat uang itu bisa dekat kepada kita. Tapi kalau kita mengabdi kepada uang, itu akan membuat Tuhan jauh dari kita. Karena kita yang menjauhkan diri. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi itu dimulai dari mata kita, sudut pandang kita seperti Pak Ram dikatakan. Nah besok itu akan berkaitan tentang kekhawatiran. Nah itu kita bisa kupas lebih dalam lagi Bapak Ibu. Tapi sepanjang hari ini pesan saya, yuk renungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu jadi cermin bagi hidup kita. Bagaimana sikap hati kita, nggak ada satupun yang tahu selain Tuhan dan kita. Apakah selama ini Tuhan adalah Tuhan yang utama dalam hidup kita, atau uang? Oke, itu saja yang saya tambahkan. Besok pagi kita akan banyak ngobrol lagi, karena uang itu juga berkaitan dengan rasa khawatir, rasa aman, dan rasa nyaman. Jadi hari ini, yuk kita buat keputusan, hanya kepada Tuhanlah aku mau mengabdi. Sama seperti ilustrasi yang sering saya katakan. Kalau kita mengejar matahari, kita menghadap kepada matahari yang kita gambarkan itu sebagai Tuhan, maka bayangan itu pasti akan ikutin kita. Bayangan itu gambaran uang, harta. Tapi sebaliknya kalau kita membelakangi matahari dan kita mengejar bayangan itu mau sampai kapanpun, bayangan itu akan tetap ada di depan kita. Kita akan capek kejar dan nggak akan pernah dapat. Dan kita akan jauh, semakin jauh dari Tuhan. Nah makanya besok atau beberapa hari yang ke depan, Matius 6 ayat 33 ajar kita apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi sekali lagi saya katakan, baca Matius pasal 5 sampai 7 itu berulang-ulang Bapak Ibu. Sampai kita ngerti ajaran Yesus. Percaya ajaran Yesus ini dan kita praktek. Karena Matius pasal 5 sampai 7 ini kait-mengait, dan itu harusnya jadi pola hidup kita secara keseluruhan. Ajaran Yesus nggak bisa dipenggal-penggal. Jadi harus satu kesatuan terkait jadi gaya hidup kita. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati. Karena saya ini orang suka ngomong, nanti nggak berhenti-berhenti ngomong saya. Oke, Heng, silakan Heng. Suka ngajar, sorry, bukan suka ngomong. Oke, ada yang lain lagi mau nambahkan? Kalau enggak, kita mau tutup dalam doa. Kak Elsa mau ngomong tuh kayaknya. Oke, Kak Elsa silakan Kak. Suaranya masih mute. Sorry, terima kasih waktunya. Karena dari tadi nggak tahu nih, terniang-niang Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi pada saat itu, kok Tuhan bilang ini terus ya, Mbak? Dari tadi. Jadi intinya menurut saya, oh kalau gitu, kalaupun kita dapat uang itu kan pasti kita mengandalkan Tuhan. Iya kan? Kan mau punya rencana sesuatu, walaupun ada duit, pasti ada kurang, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, jadi mendua hati itu kayaknya sepertinya tidak perlu ya, mendua hati itu, atau memamon. Karena udah ada ayat ini dari tadi, Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah, maka segala sesuatu ditambahkan. Jadi, simpulkan iya, hidup ini sementara, tidak ada yang kekal. Segala sesuatu
akan kembali ke Tuhan. Hidup ini seperti uap, pada saat dia muncul langsung hilang. Jadi kalau kita berdebatkan akan bahwa diri kita akan memamonkan ke Tuhan, ini sih sangat-sangat disesalkan ya. Karena kenapa? Apa-apa kita juga tetap mengandalkan Tuhan. Ada uang juga kita tetap mengandalkan uang. Iya kan? Rezeki, maut, mati, semua di tangan Tuhan. Jadi apain kita jadi membuat segala sesuatu jadi ribet gitu menurut Elsa. Mas cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Elsa. Iya. Oke, kayaknya waktunya sudah jam 6. Kita doa syafaat dan kita doa sepakat yang akan dimulai dari Bu Pincen. Silakan Bu. Yuk mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini Bapa. Untuk kami boleh condong hati kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang melihat setiap hati kami, bahkan Engkau mengamati hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus. Bapa, pagi ini kami mau berdoa buat Pak Santo Tuhan, buat rencana untuk pelayanan misinya ke suku anak dalam di Bukit 12 Kecamatan Air Hitam. Tuhan, kami percaya Engkau juga mengasihi orang-orang Tuhan, dimanapun mereka berada, dan bahkan di daerah pedalaman suku anak dalam Jambi Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah ada kasih karunia-Mu juga atas hidup mereka Tuhan. Ada belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang memberi hikmat-Mu bagi Pak Santo juga beserta tim yang ada Tuhan. Agar dapat membuka tempat yang baru Tuhan, di mana Injil-Mu dapat diberitakan Tuhan. Bahkan Engkau pertemukan dengan orang-orang damai di sana Tuhan. Engkau pertemukan dan mereka boleh satu di dalam bahasa Bapa, sehingga ada hikmat, ada saling pengertian Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan terus menuntun dan memimpin Tuhan. Engkau yang membuka jalan Tuhan. Bahkan ada tempat-tempat yang tertutup Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ketika Engkau membukanya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, suara kerajaan-Mu akan terus diperdengarkan sampai ke ujung-ujung bumi Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, bahkan di lingkungan terdekat orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapa, bahkan keluarga inti kami Tuhan, saudara kerabat kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau pakai setiap hidup kami, sehingga mereka juga boleh mengenal Kristus dan mereka juga boleh diselamatkan dalam nama Yesus. Bapak, pagi ini kami juga tetap berdoa buat Ibu Riana Tuhan. Kalau Engkau sudah sembuhkan dari COVID-19 Bapak, kami percaya ada pemulihan yang sempurna yang Kau kerjakan Tuhan. Khususnya bagian paru-parunya Bapak. Kami percaya Engkau Allah pencipta Bapak. Engkau dapat memberikan paru-paru yang baru Tuhan. Paru-paru yang sehat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Percaya Engkau punya maksud dan rencana yang indah, sehingga Ibu Riana juga boleh dipakai menjadi kesaksian yang hidup Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa buat Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga tetap berdoa buat Bang Sakti Tuhan. Engkau yang menjamah Bapak, Kau jamah ginjalnya Tuhan, organ tubuhnya ini Bapak. Kami percaya ada kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau akan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Bang Sakti juga akan Engkau pakai menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup, bahwa dia boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Lewat obat-obatan yang masuk ke tubuhnya Tuhan, maupun makanan Tuhan, apapun, kami percaya Tuhan itu menjadi berkat bagi tubuhnya dan memulihkannya dengan sempurna. Engkau yang menjamah Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga tetap berdoa Tuhan buat Buyung Christian Bapa. Dan dalam situasi saat ini Tuhan,
Kami berdoa biarlah Engkau buka jalan, dia sebagai pilot Tuhan. Engkau buka jalan sehingga dalam pekerjaannya ini Bapa, penerbangannya boleh kembali dibuka Tuhan. Sehingga dia boleh dapat bekerja kembali Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang membuka tingkap langit boleh terbuka untuk mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Atas setiap anak-anak Tuhan yang juga mencari pekerjaan Bapa. Kami percaya tangan kasih-Mu akan terus terulur Tuhan. Sehingga ada kasih karunia-Mu, ada hikmat-Mu Tuhan. Bagi Buyung Tuhan dan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkaulah yang menjadi sumber jawaban. Engkau solusi atas setiap permasalahan persoalan umat-umat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami kembali lagi bersatu hati. Kami mau bersyukur Bapa untuk saat teduh kami pagi hari ini. Ajari kami untuk lebih mengandalkan Engkau daripada apapun yang ada di dunia ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami teringat untuk saudara kami, Pak Martin, yang sudah sejak kemarin sudah ada di rumah sakit. Kami berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang pelihara, berikan pengharapan kepadanya terus ya Bapa, agar Tuhan satu-satunya lah penyembuh untuk sakit penyakitnya. Kami berdoa juga Bapa untuk rumah sakit di mana dia dirawat. Tuhan berkati rumah sakit, Kau berkati semua para medis, semua obat-obatan yang digunakan, biar segala sesuatunya ya Bapa itu mendatangkan kesembuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk putri dari Bapak Santo, saudari kami Jenny, yang sudah lebih dari 3 bulan kehilangan indera penciuman. Bapa, kembali lagi kami bersatu hati, bersepakat mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh memulihkan penciumannya. Kalau ada organ-organnya ya Bapa yang harus diperbaiki, Tuhan yang akan memperbaikinya ya Bapa. Kalau ada hal-hal medis yang harus dilakukan, Tuhan yang memberikan hikmat. Kalau Tuhan mengizinkan boleh mempertemukan dengan dokter THT yang memahami hal itu ya Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa yang memberikan hikmat kepadanya ya Bapa. Kami berdoa juga untuk orang tuanya, Pak Santo, Tuhan tetap berikan kesehatan, Engkau jaga setiap pelayanan yang dia lakukan, kemanapun mereka pergi. Demikian juga untuk Ibu, supaya mereka bersatu hati tetap untuk merawat dan memperhatikan Jenny. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk saudari kami, Tio, yang rindu supaya keluarganya boleh sungguh-sungguh menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa untuk papanya, untuk mamanya, demikian juga untuk adiknya ya Bapa. Bapa, kami percaya hanya Roh Kudus yang mampu merubahnya, bukan karena usaha kami. Dan kami berdoa juga untuk saudara Tio, supaya tetap Tuhan mempertahankan hatinya, supaya semua keluarganya percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan Tuhan pakai dia terus ya Bapa, dimanapun, di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, dia boleh menjadi saksi. Orang lain bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan setia dalam hidupnya. Dan banyak orang dan keluarganya boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu merubah hidup Tio, Tuhan yang mampu merubah dan menyelamatkan hidup Tio, supaya orang semakin percaya dengan firman Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Amin. Bapak, kami juga bersatu hati mendoakan untuk Weni dan adiknya Feni yang sudah beberapa minggu ini Tuhan yang positif COVID-19. Bapak,
kami berdoa dan bersatu hati, kalau saat ini memang COVID belum ada obatnya ya Bapak, tetapi hanya iman dan kepercayaan dan vitamin-vitamin yang ia gunakan ya Bapak, dengan daya tahan tubuhnya yang mampu melawan sakit penyakit. Bapak, kami berdoa setiap usaha yang mereka lakukan, iman mereka Tuhan tetap teguhkan, supaya ada selalu pengharapan ya Bapak, bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, dan Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk, tetapi segala sesuatunya mendatangkan damai sejahtera. Tuhan di dalam surga, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kalau kami dalam beberapa awal tahun ini ada terjadi bencana banjir di Semarang, angin puting beliung, banjir di Jawa Barat, dan beberapa sebagian yang ada di Kalimantan, Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya dimanapun kami berada, selalu ada pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, supaya Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap memberikan hikmat dalam menghadapi bencana-bencana alam yang terus berjalan di negara kami. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pemerintah yang berjuang untuk melawan COVID-19. Bapak, kami kalau mendengar berita bahwa COVID-19 belum berakhir di tahun ini, usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tim-tim medis, Tuhan ikut campur. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang mampu untuk melawat kami. Tuhanlah satu-satunya penyembuh. Berkati para medis Tuhan, berkati juga pemerintah mulai dari tingkat yang paling rendah, bupati, gubernur, menteri, dan sampai kepada presiden ya Bapak. Kami rindu supaya COVID ini segera berlalu, tetapi kami hanya percaya akan rencana Tuhan yang terbaik. Biarkan COVID ini Bapak tetap menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan, di mana banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan segala sesuatunya ya Bapak. Tetapi di dalam kondisi seperti ini kami boleh menyaksikan kepada banyak orang bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Oke, kami juga berdoa Tuhan buat Pelita Community dan juga Panatua yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan hati untuk terus mengasihi jiwa-jiwa dan memenangkan banyak jiwa di Pulau Sumatera, bahkan sampai ke seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati juga jemaat di Pelita Community ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan doa penutup, silakan Pak Santo. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Mulai dari pagi tadi kami sudah di penghujung Tuhan buat acara ini. Terpuji namamu, hamba juga berdoa buat Kakak Lydia yang saat ini masih di dalam proses di ada kepolisian Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga supaya kakaknya biar bertobat, sungguh-sungguh mencari Engkau. Lewat kesempatan ini dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga berikan juga anugerah dan kasih karunia kepada keluarga besar, supaya mereka tetap mengasihi kakaknya, supaya mereka tetap bersepakat Tuhan untuk bagaimana kakaknya bisa menjadi murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan, berkati setiap teman-teman yang ikut Zoom ini Tuhan, dan semuanya Tuhan, Engkau limpahin yang berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, ucap syukur, dan besok pagi kami akan datang kembali untuk memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah supaya kami dapat menjaga kesehatan kami Tuhan. Terpuji namamu, hanya dalam nama Yesus Tuhan, ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke. Maaf Pak Yusri, sambung. Semangat pagi. Pagi semua. Pagi.